Partoharjono saat mengibarkan bendera merah putih di lapangan upacara Daidan. Menyambut Hari Cinta Tanah Air tanggal 14 Februari yang juga merupakan tanggal di mana Peta Daidan Blitar melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Walaupun pemberontakan Peta di Blitar terhadap Jepang gagal, namun bukan berarti sia-sia. Karena dalam pemberontakan tersebut berhasil mengibarkan bendera merah putih yang berkibar selama 3 jam oleh Sudarjo Partoharjono dan mengobarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Peta juga memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peran pasukan Peta dalam peristiwa Rengas Dengklok dalam detik-detik kemerdekaan Indonesia, serta Peta adalah cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan Peta tersebut sebagai wujud cinta tanah air yang ditampilkan melalui perang masa revolusi melawan penjajah Jepang yang dilakukan oleh generasi muda. Usia Sudarjo Supriyadi waktu itu 22 tahun dan menjabat sebagai komandan pasukan. Kekecewaan, kemarahan terhadap Jepang karena adanya kerja paksa atau yang dikenal dengan Romusa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia dan kecintaan kepada tanah air mendorong Supriyadi dan Peta Daidan Blitar melakukan pemberontakan. Cinta bukan hanya disampaikan melalui kata, tetapi membutuhkan bukti dan perilaku. Cinta juga bukan hanya sebatas kepada pasangan atau terhadap seseorang, tetapi juga kepada tanah air. Pemberontakan Peta 14 Februari 1945 adalah perjuangan cinta terhadap tanah air. Sekarang memang bukan lagi masa revolusi yang berjuang sebagai wujud cinta tanah air melalui angkat senjata. Namun, perjuangan sebagai bukti cinta tanah air melalui berbagai bidang kehidupan di era globalisasi. Sebagai penutup, pertanyaan berikut diajukan kepada semua warga negara Indonesia, terutama generasi muda. Apa yang sudah kita lakukan dan berikan kepada tanah air sebagai wujud cinta terhadap Indonesia? Sudarjo Supriyadi dan pemberontakan Peta sudah memberikan contoh dan bukti cinta tanah air yang dapat kita jadikan sebagai tauladan. Dan tempat di mana sangsaka merah putih berkibar tersebut kemudian dibangun sebuah monumen, yaitu Monumen Magelang, yang diresmikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1946. Lokasi
Monumen Potlot yang berada satu lokasi dengan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya menjadi Monumen Potlot tidak terlihat dari luar. Karena memang berada di area belakang Taman Makam Pahlawan. Sedangkan akses masuk satu-satunya harus melewati pintu utama diresmikan pada tahun 1946 oleh Bapak TNI Jenderal Sudirman. Yang kedua, di tempat ini pula bendera Sang Merah Putih untuk pertama kali dikibarkan oleh Sudarjo Parto Harjono dalam detik-detik pemberontakan sedang bergolak pada 14 Februari 1945. Monumen Potlot itu dibangun untuk menjadi pengingat semangat adanya perjuangan pemberontakan tentara Peta Blitar. Sedikit mengulas tentang kejadian pemberontakan Peta. Pemberontakan itu dilakukan oleh sebanyak 163 tentara atau setara dengan sepertiga batalion Peta Blitar yang berada di bawah komando Sudarjo Supriyadi. Pemberontakan Peta ini dipadamkan oleh masyarakat yang tidak pro dengan pemberontakan itu sendiri. Atas pemberontakan tersebut, sebanyak 60 tentara ditangkap. Dari 60 tentara Peta, 15 tentara dilakukan proses pengadilan dengan vonis hukuman penjara dengan masa tahanan yang bervariasi. Sementara terdapat 6 tentara yang dijatuhi hukuman mati. Mereka adalah Sudarjo Muradi, Sudarjo Sunanto, Sudarjo Suparyono, Sudarjo Sudarmo, Sudarjo Halirmang Puprojo, dan Dr. Usman. Sementara tentara yang lain dibebaskan. Dari singkat cerita itu, bahwa belum ada referensi yang menjelaskan di mana keberadaan dari Sudarjo Supriyadi atau pemimpin aksi pemberontakan tersebut. Yang ada di beberapa referensi itu dikatakan kalau Sudarjo Supriyadi itu hilang atau tidak pernah tertangkap. Kembali pada pembahasan Monumen Potlot, pertanyaan berikutnya adalah mengapa monumen itu dinamakan Potlot? Nama Potlot digunakan karena pada waktu itu para pejuang tentara Peta didominasi oleh kaum pemuda pelajar yang berumur antara 14 sampai dengan 16 tahun. Nah, sementara itu Potlot sendiri adalah arti dari pulpen, di mana
potluck identik dengan alat tulis yang digunakan oleh pelajar pada saat itu.